Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan dua informasi penting di mana akhirnya BKN sidak terhadap BKPSDM yang killer yang menetapkan banyak pelamar atau bahkan semua pelamarnya menjadi TMS. Bagaimana aturan final terkait rekan-rekan semua? Dan Bapak Ibu, informasi kedua kita lihat nanti dari hasil perubahan sanggah, status MS juga bisa menjadi TMS. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita akan menyampaikan dua informasi penting hari ini tanggal 5 November 2024 berkaitan dengan hasil pasca sanggah. Di sini kita akan menyampaikan dua informasi. Kita bahas dulu informasi pertama berkaitan dengan BKN yang akhirnya turun gunung alias sidak terhadap BKPSDM yang banyak sekali menetapkan TMS bagi pelamar yang ada di daerahnya. Banyak honorer TMS seleksi P3K 2024 BKN turun gunung, temuannya di luar dugaan. Banyak honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K 2024. Di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara bahkan seluruh honorer K2-nya dan 90% tenaga non-ASN database-nya dilabeli TMS. Kasus tersebut membuat Deputi Suharmen, calon kepala BKN ini langsung mencari tahu masalah sebenarnya ke BKD Provinsi Sumatera Utara mengenai masalah itu. Nah, ini termasuk BKPSDM killer tapi apa sih penyebabnya? Kita lihat di sini. Dan bagaimana keputusan BKN? Menurut Deputi Suharmen, pada dasarnya honorer bisa mendaftar dalam satu instansi organisasi atau OPD berbeda dari tempat mereka honor. Ini jelas, ini berarti karena memang tidak ada formasi di OPD atau kantornya. Namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Menpan RB 347, yaitu memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai dengan kompetensi jabatan. Artinya ini rekan-rekan sebenarnya mendapat suket saja sudah mencukupi Kalau tidak punya pengalaman kerja, ia TMS, kata Deputi Suharmen. Sebagai contoh lanjutnya, selama ini menjadi honorer pada jabatan pelaksana administrasi keuangan di OPDA. Namun di OPDA ini tidak membuka formasi dan adanya hanya di OPDB di instansi yang sama atau di PMD yang sama Maka yang bersangkutan bisa mendaftar ke OPDB dengan syarat minimal pengalaman 2 tahun di bidang keuangan tadi. Nah, ditambahkan dari hasil pengecekan kepada BKD Sumut, Deputi Suharmen melihat panitia seleksi sudah menetapkan Menpan RB 347 dengan benar. Nah, ini berarti betul-betul killer artinya memang tidak bisa tawar-menawar lagi Para honorer diberikan kesempatan mendaftar ke OPD lain tetapi sudah mengingatkan pengalaman kerjanya harus memenuhi. Saya sudah konfirmasi kepada mereka, masalahnya persisnya seperti apa, kata Suharmen. Ternyata semua informasi sudah disampaikan sejak awal kepada calon peserta ini menurut BKD Intinya, kata Deputi Suharmen, menurut Kepala BKD, pengalaman kerja honorer tidak sesuai hingga banyak yang dilabeli TMS. Deputi Suharmen menceritakan untuk menjawab permasalahan di Sumatera Utara, dia harus konfirmasi dulu dan mencari fakta-faktanya. Saya sedang mengecek datanya yang TMS, saya cek aturan seperti apa, baru kita jawab. Ditanya apakah honorer TMS ini bisa diberikan kesempatan lagi, Deputi Suharmen menjawab kalau TMS ia tidak bisa. Masa harus dipaksakan. Jadi berarti kesempatan rekan-rekan ini benar-benar menunggu kebijakan ke depan seperti apa. Dia menambahkan masalah ratusan honorer K2 yang berstatus TMS bukan karena ijazah, sebab kompetensi jabatannya sudah sesuai dengan kualifikasi. Namun masalahnya adalah surat pengalaman kerja yang tidak sesuai. Nah, ini kita tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar juga dari rekan-rekan yang berada di Sumatera Utara, khususnya di PUPR. Nanti coba rekan-rekan boleh komentar bagi rekan-rekan yang ada di sana. Saya selalu sampaikan kepada staf dalam menjawab setiap pertanyaan terkait masalah seleksi CSN. Dasarnya harus regulasi, bukan intuisi atau perasaan Kalau beyond regulasi, itu bukan kewenangan BKN. Sebelumnya, Koordinator Honorer Tenaga Teknis Sumatera Utara mengungkapkan, semua honorer K2 yang mengabdi di Dinas PUPR ini tidak satu pun yang lolos. Nah, dia bingung mengapa panitia seleksi menetapkan TMS karena dianggap tidak punya pengalaman sesuai jabatan yang dilamar. Kami ini melamar di dinas lain sesuai dengan ijazah karena dinas tempat kami tidak membuka, kata mereka. Dia mengungkapkan di Dinas PUPR ini honorer K2 ada 40. Ironinya,
tidak satupun yang lolos. Mereka bingung mengapa Panselda tidak seirama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini. 40 honorer K2 ini pindah dinas. Nah ini, jadi alasan yang disebutkan pengalaman bekerja tidak relevan itu, jadi alasan TMS mereka adalah dikarenakan pengalaman tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan yang dilamar. Dan ini juga karena OPD PUPR Provinsi ini tidak membuka jabatan formasi itu. Nah ini luar biasa sekali ya, BKD Sumatera Utara ini yang betul-betul saklek ya, tidak bisa tawar-menawar lagi, tidak ada lagi niat untuk menuntaskan honorer ya. Nah Bapak Ibu, kemudian pengumuman kedua ini berkaitan dengan perubahan hasil. Jadi Bapak Ibu jangan senang dulu karena hasil seleksi administrasi kemarin itu hanya sementara. Nah di sini kita dapat informasi berkaitan dengan perubahan hasil seleksi administrasi setelah adanya masa sanggah ya Bapak Ibu, yaitu di tanggal 5 hari ini sudah diumumkan. Ini salah satu daerah yang telah mengumumkan. Kita lihat di sini, menindaklanjuti seleksi administrasi P3K. Ini kebetulan formasi di Kepulauan Aru ya. Nanti Bapak Ibu cek di hasil keputusan di daerah Bapak Ibu. Jangan sampai ya, MS menjadi TMS. Kalau TMS menjadi MS, alhamdulillah ya. Nah, di sini bahwa pelamar calon P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aru yang tercantum pada lampiran 3 pengumuman hasil administrasi ini adalah yang awalnya dinyatakan memenuhi syarat, akhirnya berubah menjadi tidak memenuhi syarat seleksi administrasi dengan rincian sebagaimana terlampir pada hasil yang ada di bagian lampiran bawah. Nah, kita cek Bapak Ibu, perubahannya apa? Pegawai P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang dinyatakan memenuhi syarat berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, ini ada datanya. Nomor registrasi dan nama, ada 2 di sini kebetulan, yaitu yang pertama keterangannya, yang awalnya MS ini ya, kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kualifikasi pendidikan pelamar S1 Administrasi Publik, sedangkan yang dibuka adalah Administrasi Pemerintahan. Kemudian kualifikasi pendidikan juga tidak sesuai yang kedua, yang mana ini juga sama, S1-nya administrasi publik, yang sedangkan yang dibuka adalah administrasi pemerintahan. Nah, ini sebab rekan-rekan yang MS menjadi TMS. Nah, di sini Bapak Ibu kita masih akan terus mengupdate informasi perubahan status lainnya selain Bapak Ibu bisa mengakses langsung dan login di laman SSSN untuk melihat perubahan keberuntungan ya terhadap hasil sanggah Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan selama lebih kurang 3 hari dari tanggal 2 November sampai 4 November. Ya demikian update informasi kali ini yang dapat kami sampaikan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.